محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا مؤلف هذه الكتاب الإمام البخاري الإمام القسطلاني ثم صاحب هذا المقام الجاد عبد الله زوجته الوالد أحمد عبد الله أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Babu mubaya'atihi utawi iki kunerangaken oleh bai'ati Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi maring para sahabati Kanjeng Nabi. An Ubadah bin Samit saking Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Wa kana lan ono sapa Sayyidina Ubadah bin Samit iku syahidah wong kang nyakseni, wong kang teko mengikuti hadir sapa si Ubadah bin Samit Badron ing perang Badar. Wa huwa utawi Sayyidina Ubadah bin Samit iku ahadun nuqabai salah sijine pira-pira kepalai perang. Iku ahadun nuqabai salah sijine pira-pira kepoloi perang. Lailatul Aqabati ing dalem wengine Lailatul Aqabati ana ing wengine iring-iringane Gunung Aqabah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat temene Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa haulahu hale utawi kiwa tengene Gusti Kanjeng Nabi isabatun utawi pantan atau golongan min ashabihi saking pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Bai'u bai'ato sira kabeh ni ing ingsun, yakni janjiya sapa sira kabeh ni ing ingsun. Pertama, alla tusyriku billahi syai'a, janji ing yen to ora syirik sapa sira kabeh billahi ing Gusti Allah, ora syirik syai'an ing suwi-wiji. Kedua, wala tasriku lan ojo podo nyolong sira kabeh mencuri. Ketiga, wala taznu lan ojo podo zina sapa sira kabeh. Nika dadi kebiasaan ning zaman jahiliyah nika kabine. Nika terulang boleh semangken jahiliyah anyaran. Wala taqtulu lan ojo podo mateni sapa sira kabeh auladakum ing anak-anak sira kabeh. Wala ta'tu lan ojo podo ngelakoni sapa sira kabeh bibuhtanin kelawan gawi-gawi goro. Taftarunahu
Bibuhtanin kelawan gawi koro, contohnya karom yibizina, menuduh orang dengan zina tanpa bukti, tanpa saksi, ini kebuhtan nih kah. Wal fadihah wal ar, mencaci maki. Taftarunahu kang gawi goro sapa sira kabeh baina aidikum ing dalem antarani napa niku sanding sira kata tangan sira kabeh wa arjulikum lan pira-pira sikil sira kabeh. Maksudnya jangan membuat berita palsu atau tuduhan-tuduhan palsu dengan tangan-tanganmu dan kaki-kakimu. Artinya dari semua arah, dari semua anggota badan kita wajib menjaga. Wala ta'tu bibuhtanin min qibali anfusikum, baik dengan lisan, dengan tulisan, dengan lisan, dengan ucapan, dengan tangan, dengan tulisan, menuduh orang dengan tulisan atau dengan apapun. Wa arjulikum, dan kaki-kaki kalian. Wala ta'sulan ojo podo maksiat sapa sira kabeh fi ma'rufin ing dalam kebagusan duraka. Wala ta'sulan ojo podo duraka sapa sira kabeh fi ma'rufin ing dalam kebagusan. Nah ini kebagusan bagus yang dianggap bagus oleh syariat. Faman mongko utawi sapane wong iku wafa lamun nuhoni menepati sapa siman mingkum saking sira kabeh fa ajruhu mongko utawi ganjaran iman iku alallahi ing atase Gusti Allah. Balasannya Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas, tentunya dengan apa yang telah dijanjikan, keutamaan, fadlan wa wa'dan bil jannah, yang dijanjikan surga bagi mereka yang mau berjanji. Waman lan utawi sapane wong asoba kang lamun ngenani sapa man min dzalika saking mengkon-mengkono kabeh toko ngarep niku, alla tusyriku billahi syai'an wa la tasriku wa la taznu wa la taqtulu auladakum wa la ta'tu buhtanin fa uqiba mongko den tatrapi, mongko den napa den siksa, den tatrapi sapa man fid dunya ing dalem donya. Fa huwa mongko utawi uqiba fid dunya, balasan di atas dunia, yakni dengan menuduh orang berzina tanpa saksi, berarti haddul qadzaf, berdehat, wajib etokol. Nah nikah adalah merupakan uqubah fid dunya, balasan di atas dunia. Fa huwa mongko utawi uqibah fid dunya iku kafaratun, dadi pelebur, dadi pangelebur, kafarah lahu katuiman, akan meringankan bagi ning akhirat. Waman asabah mongko utawi sapane wong asaba iku lamun ngenani sapa man min dzalika saking mengkono-mengkono kabeh, dari ada alla tusyriku billahi syai'an wa la tasriku wa la taznu, thumma satarahu nuli kari-kari nutupi hu ing eman sapa Allah Gusti Allah, fa wa mongko utawi eman iku illallahi den pasrahaken ing Gusti Allah. Ay hukmuhu minal ajri wal iqabi mufawwidun ilallah, balasan atau siksaan mufawwidun ilallah sudah dipasrahkan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya insya'a lamun kersa sapa Allah afa nyepuro sapa Allah anhu saking man, wa insya'a mongko lamun kersa sapa Allah aqaba mongko nyiksa sapa Allah ing man. Ya mun pacet bi Gusti Allah sapa ora? Pasera orang saya kesokan di sapora. Pasera saya tak sapora berarti saya seksan si kesokan Gusti Allah nyiksa. Fabayakna, maka ketika Rasulullah SAW memberikan arahan semacam itu untuk berbaiat, berjanji setia kepada Nabi, fabayakna mongko podo janji, podo baiat, akad janji sapa kita ing Kanjeng Nabi ala dzalika ing atase mengkono-mengkono alla tusyriku billahi syai'an wa la tasriku wa la taznu. Kami berjanji setia kepada Nabi untuk melaksanakan apa yang telah menjadi perjanjian kita, baiat kita kepada Nabi untuk tidak mensyirikkan Allah dan tidak mencuri
tidak berzina dan tidak membunuh anak-anak kita dan tidak menuduh orang-orang lain melakukan zina, dan kita tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis nikah menjelaskan tentang strategi bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan dakwahnya. Karena umat Islam saat nikah sangat minoritas, angkanya sangat kecil. Mau tidak mau Nabi harus mencari orang-orang yang betul loyalitas kepada Nabi. Loyalnya, saya betul-betul loyalongku, mendukung sepenuhnya, membantu sepenuhnya, baik dengan hartanya, jiwanya, nyawanya, bahkan nyari orang sepacet Kanjeng Nabi nikah untuk membantu dakwah Kanjeng Nabi, karena saat ini kau betul-betul tertekan di kota Makkah. Beberapa bulan para sahabat di kota Makkah nikah, Kanjeng Nabi nikah. Napa istilahna boykot orang-orang kafir Makkah. 6 bulan penapa kira-kira bulanan, benih hitungan harian, benih hitungan mingguan, bahkan bulanan. Nabi dan para sahabat boykot, tertekan. Mon ajual tak beli, mon meleh tak juali. Singkir wetaki para sahabat ni kapan berapa bulan ada undang-undang. Karena ada sekakana. Begitu jahat tak orang-orang kafir saat nikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin tertekan, semakin tertekan, semakin tertekan. Ajual tak juali, jual tak beli, tinggal tak juali. Mereka pun kuasain punan kota Makkah ben orang-orang kafir saat mereka pun kuasain. Yancam siapa saya jual, yancam siapa semelek, yancam jelas pate. Maka untuk memperkuat dakwah nikah, riwayat dari Sayyidina Ubadah bin Samit, dan beliau adalah seorang sahabat yang hadir mengikuti di perang Badar. Orang senorok perang Badar nikah ampun ia cap masuk surga tining Rasulullah SAW. Dan Sayyidina Ubadah bin Samit yang termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang ia cap masuk surga. Adapun pujian dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab ketika Sayyidina Umar mengutus beberapa tentara untuk menyerang. Di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Ubadah bin Samit termasuk, beliau adalah ahadun nuqaba, salah satu kepala perang. Wa kana syahidu badron wa huwa ahadun nuqaba, termasuk di antaranya salah satu panglima perang, karena bodono paling raja, kekuatnya paling hebat, muana paling genteng Sayyidina Ubadah bin Samit. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab mengirimkan pasukan untuk perang, beliau mengatakan kami akan mengutus kaum muslimin untuk menghadapi serangan musuh sebanyak 4.000. Ternyata yang 3.000. Ternyata yang 3.000. Maka sahabat datanya, ya Amirul Mukminin, cepon ajunan memerintahkan umat Islam untuk menyerang 4.000. Ternyata yang 3.000 kakek Sayyidina Ubadah bin Samit. Karena kekuatan Sayyidina Ubadah bin Samit pada bi orang kekuatan 1.000 orang. Jadi kocak bisa Sayyidina Umar engkau ngirim pasukan 4.000, padahal 3.000 aroba tentara, 1.000 aroba yang seorang. Sayyidina Ubadah bin Samit. Saking hebat Sayyidina Ubadah bin Samit. Wah, luar biasa. Perang Badar beliau ini kan mengikuti. Di mana perang Badar ini adalah satu-satunya perang yang jika tidak diberikan kemenangan maka Islam tak ada wis. Begitu gentingnya, begitu sulitnya para sahabat umat Islam saat mereka untuk memenangkan umat Islam. Aku di sampean tahu sarang perang tahu apa. Cuma kare nerosaki tok. Kare nyari ilmu, ngaji, salat, ya. Kare ngodiin sunah-sunan Kanjeng Nabi punan. Taib. Lailatul Aqabati debuna Sayyidina Ubadah bin Samit
sengko ri termasuk orang sehadir ning Bai'atul Aqabah. Nah, Bai'atul Aqabah nika Kanjeng Nabi membaiat tak banyak karena Kanjeng Nabi saat nika rem bini karena takut, karena ada perintah dari Gusti Allah untuk terang-terangan. Maka Rasulullah SAW mengumpulkan beberapa orang dari dua suku yang selalu bertikai, nyamana Khazraj, Aus. Dua suku ning Madinah nika, dua nika mulai zaman lambok tak pernah rukun nika. Angke bonek bi Arema. Cek saombah mana. Dua suku tak pernah rukun. Selalu bode gesekan terus monan. Khazraj bi Aus nika adalah satu suku yang kuat yang selalu berselisih. Akhirnya untuk mengatur strategi dakwah Kanjeng Nabi secara senyap Kanjeng Nabi melakukan saya kocak Bai'atul Aqabah, beda Bai'atul Aqabah ula pertama, beda Bai'atul Aqabah kedua. Nah, ning bai'ah pertama nih saya dadi pembahasan nih kayak Lailatul Aqabah nih Kanjeng Nabi tak banyak mempolong orang sekitar orang 10. Keng ekala toko-toko netok. Karena Kanjeng Nabi mau tak ngatur kekuatan ngak neka sulit deki. Sulit. Nih bayang akidah mah perjuangan Kanjeng Nabi nih. Engki cek semongko Kanjeng Nabi nyonda ka Gusti Allah, ya Allah pancoraki, ya ancor, Pak. Ya Allah pemenangaki, jelas menang tanpa usaha. Tapi ini menunjukkan perjuangan dari seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tak ngareng solapan Kanjeng Nabi ini kan. Mau dateng mau keluar tore pun petoron tak kuat kula, tore pun tak mampu enten tetap usaha. Nika di tahun ke-sepenapa nika Lailatul Aqabah nika. Baik. 10 orang apa bolong untuk berbaiat kepada Nabi SAW untuk berjanji setia. Ini sampai makin baiat nika beda. Wallahu a'lam baiat saya semakin nikah apa untuk kepentingan agama atau untuk kepentingan selain wallahu a'lam. Selama nikah untuk kepentingan agama, bukan untuk kepentingan pribadi, kemungkinan sih kita masalah membaiat orang dalam thariqah matalan, membaiat dalam satu organisasi matalan, mon pacet untuk perjuangan, saya kira tak masalah. Wallahu a'lam. Apa ya termasuk baiat enggak nih wallahu a'lam. Tetapi mau membaiat untuk fanatik lah ini kasih repot. Membaiat orang berapa orang untuk janji setia cek sampai membelot, cek sampai berkhianat tetapi untuk kepentingan pribadi. Napa neka terserah baiat apa sih kepentingan pribadi, napa neka partai atau golongan atau supporter matalan. Ya jelas boneka bonan di luar agama bonan. Nih saumpama organisasi pembaiatan, organisasi atau napa thariqah, beda Naksabandiyah, beda thariqah Tijaniyah, beda thariqah macam-macam thariqah. Nika pacet beda baiat nika. Karena zaman Kanjeng Nabi pun elaksanaki baiat tapi dalam rangka untuk strategi perang Rasulullah SAW. Karena Kanjeng Nabi mau tak ngatur nggak nih kan ki repot deh ki. Karena neng kota Mekah tertekan, bahkan nih kan neng Aqabah. Aqabah nih kan sekitar 5 kilo dari kota Mekah. Hari dikit mau temu, hari dikit tertindas di kiri ya. Orang-orang yang baiat ke Kanjeng Nabi. Tertindas, tertekan, bahkan terancam terbunuh. Ya, sehingga Kanjeng Nabi nemonin orang-orang yang baiat ke Kanjeng Nabi neng Aqabah nika, Bai'atul Aqabah, beliau mencari tempat aman. Wa haulahu isabatun min ashabihi. Nah, sekitar Kanjeng Nabi saat nika isabatun bedepan berempan golongan, tak banyak. Min ashabihi dari sahabat-sahabat Gusti Kanjeng Nabi. Maka Kanjeng Nabi ada bu neng tempat Aqabah nika. Bayi'uni
berjanjilah kalian semua kepada aku untuk janji setia. Baiat. Pertama, Allah tusyriku billah, jangan kamu menjadi orang yang syirik kepada Allah syai'an, sesuatu apapun. Jangan sampai mentah kecuali dekat Gusti Allah. Jangan sampai nyembah kecuali dekat Gusti Allah. Kalak sumpah setia nabi Kanjeng Nabi. Baiat bi Gusti Kanjeng Nabi. Wala tasriku, jangan sampai mencuri, jangan sampai ngecok. Wala taznu, jangan sampai azina. Wala taqtulu auladakum, jangan matiin anak-anak, karena zaman jahili matiin anak. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Mundi anak bine kele Pak Odi tetapi nanggung resiko engki ka ento keluargana dadi keluarga se tercemar karena eko aib. Tak seneng di anak bine ning zaman jahil ini ka. Ayumsiku ala hunin, mun Pak Odi anak bine ala hunin, kita keluarga ini ke dalam keadaan terhina karena dia anak bine. Atau jalan kedua, paten bendem di Odi. Jahat jahiliyah nih kah? Dengan gagah berani Kanjeng Nabi tanpa dukungan dari siapapun bisa merubah si asal jahiliyah, si mabuk, si zina, si napanya mana amain, si mateen, bisa berubah drastis sehingga ini kekebedaan nih. Nggak apa bengal Kanjeng Nabi gara-gara saat ini kah? Nggak mampu orkes tak mampu pak. Hah? Ngelabrak orkes ini tak mampu, ngelabrak kareng ngajudi ini tak mampu. Bonjo bener tangguh aja pun bonjo tako. Pas dek remo bengal Kanjeng Nabi bener karo ngobe karakter orang nih kah. Kebiasaan yang jahiliyah ini bisa berubah enggak nikah, membunuh, berzina, nyembah dengan Gusti Allah neng Ka'bah nikah sekitar 300 sebitek berhala sebanyak suku-suku neng kota Makkah. Setiap suku, setiap kabilah aneka andik sesembahan, setiap suku andik sesembahan, setiap golongan andik pangeran sebanyak 360 berhala sebanyak suku sebanyak kota Makkah. Sepaling raja berhala nanya mana Hubal. Mundi anak cek nyamai Hubal, nyaman berhala gini. Mata siapa sekarang yang tidak akan menangis, hati siapa sekarang yang tidak akan bergetar menyaksikan kehebatan, kehaibaan daripada Ka'bah. Mereka saya tak nangis yang ngabas Ka'bah. Atena siapa saya tak ngetelak Ka'bah. Baru kena saya. Kanjeng Nabi, salah berhala atau sebitek berhala yang sekitar Makkah, sekitar Ka'bah. Luar biasa ya. Bengalah Kanjeng Nabi ini kampun luar biasa. Area tanpa dukungan, maka orang-orang yang dakwah tak ada dukungan tenang. Ketika semua orang menjauhi kita, ketika semua orang memusuhi kita, ketika semua orang tidak ada yang mendukung dakwah kita, kita membawa kebenaran, tenang. Tetap kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala selalu mendukung kita. Jika ada jongok baiklah. Adukung siapa Gusti Allah? Barang sehak apa barang sebatil? Nolong nasakam Gusti Allah. Tahu saja ada dukungan percuma, tak kira nemu. Wah takut dukung orang kesuwen. Wah takut dukung, takut tolongin, takut serepot. Akhirnya nyandeng peribahasa boleh silahkan menyelam tapi sambil meminum. Artinya dengan alasan kita mau masuk ke orang-orang yang seperti itu dengan cari dukungan, dengan alasan kita cari dukungan, menyelam sambil akhirnya aben boleh mengikuti arus tapi kita jangan terbawa arus. Jadi ya gelendeng berusaha arus bener kun karo
boleh menyelam tapi jangan meminum, ya terserah kapi mon setia le cek no mano. Njong kok masuk dok riya keng aduh wis benih. Iya mon reng lambe. Wali Songo. Engki pancet masuk dok orang-orang ngak nikah. Ngatu ajem, norok ngatu ajem untuk melepuh orang Islam, orang-orang kafir saat itu supaya masuk Islam. Keng dalam rangka untuk ngecek Islam. Mun seti jarang pada seneng sabung ayam. Alasan apa? Tak bisa punan, repot ngibadah tapi sulit punan. Ya. Jadi Kanjeng Nabi nikah merubah keadaan saya nggak nikah. Seneng mabuk, seneng ngenom, seneng judi, seneng matein, seneng ngaranin. Buhtan nikahnya, menuduh tanpa saksi. Datang Islam tak oleh menuduh orang azina kecuali beda saksi. Tak oleh menuduh nikah orang selingkuh kecuali beda saksi. Tak oleh matein orang bini. Tak oleh matein anak-anak bini atau anak-anak laki karena takut melarat, takut tak kelar ngingunin, tak oleh. Mampu Kanjeng Nabi merubah keadaan saya nggak nikah. Masya Allah. Wala taznu, cek sampai azina. Saat nikah perzinaan pun biasa. Bahkan mungkin ropo-ropan bini aja lebih biasa. Seneng dak bini kasih tentang bini borop sementara. Tukar tambah. Lah nikah perjanjian nikah untuk supaya dari dua kaum suku Khazraj dan kaum Aus nikah untuk semakin memberikan kemudahan untuk dakwah Kanjeng Nabi. Nikah pun punya elanggar nikah mangken umat Islam nikah. Engki bener baiat nikah untuk para sahabat, baiat nikah untuk orang-orang saya nolongin Kanjeng Nabi, tapi umat nikah pun kipon termasuk cak syirik ke Gusti Allah. Ya ketetapan nikah, ya cak sampai ngecok, tepon tadi hukum nikah. Cak azina, cak matein, cak ngaranin, cak qadzaf, cak buhtan. Taib. Wala ta'su fi ma'ruf. Cak sampai durakai dalam kebagusan, pun langgar kapi bereng mangken nikah. Nikah baiat nikah dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang baiat nikah. Karena baiat nikah banyak, beda baiatul aqobah, beda baiatul ridwan, baiatul aqobah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala ada ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayi'naka ala alla tusyrikna billahi syai'a wa la yasrikna wa la yaznina wa la yaqtulna auladahunna wa la ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihin wa la ya'sinaka fi ma'ruf fabayi'hunna wastaghfir lahunna Allah innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhan nabiyyu, Kanjeng Nabi etikanen dening Gusti Allah. Bener ya Muhammad, la ya ayyuhan nabi. Ning Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala selalu manggil Kanjeng Nabi ini berenggelar. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan. Ya ayyuhan nabi pakkapi panggilna. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Termasuk nikah panggilan Gusti Allah. Lamun badan dengan Al-Qur'an nyebut Kanjeng Nabi mesti marane niku bade gelar. Wa ma Muhammadun illa rasul. Bade rasul. Nutuaki Kanjeng Nabi nikah adalah makhluk saya paling kecintain tining Allah Subhanahu wa taala. Adapun nabi-nabi selain panggilnya mana? Ya Musa khudil kitaba biquwah. Ya Ibrahim, ya Isa.
Ya Musa, Kanjeng Nabi panggil dari rumah. Ya ayyuhan nabiyyu, idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka 'ala an la yusyrikna billahi syai'a. Wahai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, ane kayak kocak bai'atul aqobah, bai'ah perempuan, karena saya datang bedereng binin untuk mengadakan perjanjian setia bahwa mereka tidak akan menyekutukan Allah dan tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anak mereka, dan tidak akan berbuat buhtan, menuduh orang tanpa saksi. Mereka berjanji pula kepada Nabi untuk tidak bermaksiat di dalam kebajikan. Apa perintah Gusti Allah? Ketika ada orang idza ja'akal mu'minatu untuk meminta baiat kepada Nabi, fabayyi'hunna. Baiat jadi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi, baiat orang yang datang ke sambian. Oh, tapi baiat Kanjeng Nabi tentang salaman. Baiat Kanjeng Nabi bener eta ku ceda ka pas jom ceda kan ten. Malah riwayat baiat nikah baiat kedua ini lebih banyak. Baiat kedua ini lebih banyak. Baiat pertama nikah adalah 10 orang dari Khazraj, 2 orang dari suku Aus, bener lemak, maksud lemak 10 orang dari Khazraj, 2 orang dari suku Aus, berarti 12 orang. Tak banyak. Nikah ketika Aqobah pertama. Aqobah kedua lebih banyak boleh. Karena pada bai'atul aqobah nikah pertama dan bai'atul aqobah kedua. Kanjeng Nabi menikah mon bai'atul aqobah, macam-macam banyak ulama saya berpendapat berempat banyakan orang yang senorok bai'atul aqobah nikah sangat banyak. Jumlah nikah beda macam-macam. Beda senapa 100 lebih, tapi bai'atul aqobah pertama ini kesesekone. Biasanya Kanjeng Nabi neka mau membaiat neka tanang para sahabat seabaiat neka sahabat ning aing. Tanang Kanjeng Nabi sahabat ning aing, kemudian aing neka yenomaki. Mukjizat Kanjeng Nabi di antara niki peneka bisa mengeluaraki aing dari gerikin Kanjeng Nabi. Lah aing niki sekocak lebih bagus tinimbang aing swarga. Karena swarga ciptaki dari merga Kanjeng Nabi, ben tanang aing saya keluar dari tanang Kanjeng Nabi ini ekocak aing sepaling mulja, bahkan melebihi kemuljaan daripada aing Kautsar. Wa kullu ma wa kullu ma'in qad naba' min baini asabi'in qad jadi tanang saya keluar aing saya keluar dari gerikin Kanjeng Nabi ini kan wa khairu ma'in ma'un qad naba' min baini asabi'in nabiyil muttaba' wa khairu ma'in sebaik-baik daripada air ma'un qad naba'ah, yakni air yang bersumber dari baina asabi'in nabil muttaba', yang bersumber yang keluar air tadi itu dari jari jemari Rasulullah SAW. Ini kocak khairu ma'in gus bagus aing. Cik muljana sahabat nih kan bisa ngenom aing sekeluar dari gerikin Gusti Kanjeng Nabi. Wa khairu ma'in ma'un qad naba' min baina asabi'in nabil muttaba' sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib niku terus berjalan nih ke baiat nih kan. Kemudian baiat selain kita neka baiatur ridwan. Baiatur ridwan neka lebih banyak. Baiatur ridwan neka Al-Imam At-Tabari, Al-Imam Ibnu Katsir, banyak di kalangan para ulama menyebutkan bahwa ada sekitar 1.400-an atau kurang lebih dari 1.400 mengikuti baiat
deka Rasulullah SAW iki penekai kocak bai'atur ridwan. Bai'atur ridwan. Lah orang sinoro bai'atur ridwan nikah sakapin pun la ridwan tining Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah ya innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran azima. Barang siapa yang berjanji setia berbaiat kepada kamu, yakni kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mereka telah berjanji setia kepadaku. Jadi orang yang baiat ke Kanjeng Nabi berarti baiat ke Gusti Allah. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Benar-benar Allah Subhanahu wa taala meridhai terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon tahta syajarah, yakni bai'atur ridwan. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Baiat ya dekat itu aneka termasuk belajar tentang sekonik tentang sejarah ya, tentang sejarah dok remah Kanjeng Nabi neka memberantas kesyirikan, membasmi kebatilan, saat neka seoso membunuh, judi, zina pun jadi kebiasaan ponan. Subhanallah, datang Islam dengan terang benerang dari zaman jahiliyah menuju cahaya Islam. Dilarang membunuh, dilarang berzina, ya, dilarang bermaksiat, dilarang membunuh anak-anak. Kesepakatan nikah, ampun lek kesepakatan ben para sahabat. Ki beda orang-orang si tak gelem baiat nikah saat nikah beda king tak benya. Karena orang si tak gelem abaiat nikah ngerah nganggep mun abaiat ke Kanjeng Nabi harus berperang sampai mati. Padahal tayangane ketocuna untuk mengambil kesetiaan dari orang-orang seneng sekitar Kanjeng Nabi ini untuk membantu betul untuk dakwah Kanjeng Nabi. Nah orang-orang si tak gelem beda orang si tak banyak. Kenapa orang si tak gelem abaiat nikah dekat Rasulullah? Karena aban kebeter engkau nur abaiat deki wah ya mati ki ngode. Karena nur abaiat berarti harus perang sampai titik penghabisan. Artinya apapun yang terjadi, ketika pun lek baiat bi Kanjeng Nabi harus tetap setia. Margana Kanjeng Nabi membaiat orang-orang ngak nikah supaya betul-betul setia ke Kanjeng Nabi. Takut beda orang yang khianat, takut beda orang yang ngak nikah. Jadi nikah adalah tujuan utama untuk dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan syariat. Sek patoron tining Gusti Allah anzala syar'a sekadima Allah sematoron syariat lebat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak nikah hasil daripada baiat nikah. Pertama tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ada musyarakah, tak boleh ngecok, tak boleh napa khianat dalam amanah. Termasuk nikah bagian daripada ngecok. Ada murtikabil mubiqat wal ib'ad anil fawahish wal igla' anil ma'asi, untuk tidak melakukan kemaksiatan, menjauhi daripada sesuatu yang keji, mencabut diri dari melakukan kemaksiatan, igla'. Ada muqatil auladihim wa ghairihim, tak boleh matiin, harus berrafah, berrahmah, berkasih sayang, berkecintaan. Wa kasbul mahamid, melaksanakan yang terpuji. Waqad kana al-arabu yaqtunul aulad khasyatal imlak, karena kebiasaan orang Arab saat mereka mau di anak takut tak kelar makan takut tak kelar ngengonin pate wah tembang melarat ria sedikit semetadaan seborong ria khasyatal imlak paten yaqtulunal aulad khasyatal imlak, anak-anak paten tak nampek tak laki bine mun bine ya paten zaman jahiliyah mun laki ya takut tak kelar ngengonin pate aconci ke Kanjeng Nabi. Wa yathdunal banat,
khaufal ar. Bendem anak binen takut dadi keluarga si cacat. Fanahallahu wa rasuluhu an hadhil wahsyiyah. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang lebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan segala hal yang terkutuk, yang tidak sama sekali tidak terpuji, membunuh ya anak nih Pak Teh. Jadi ada rasanya serka anak nih kesobung zaman jahil ini. Jadi mula aben tako hina mun di anak bine ya bendem Pak Teh, bendem diodi. Mun di anak laki ya tako tak kelar ngengonin ya Pak Teh. Mun mangken cek nyak banyak bon, secukup anak aja. 2 anak cukup bagus. King cek sampai sampian 2 anak cukup nika kebe alasan takut tak kelar makan nih tak kelar ngengon ya ce berarti sampean kebetir kerjekeh. Anak situng tak apa-apa. Sepenting Pak Alim, pesoleh. 10 ada si bener, kenapa? Lah salah Anan berapa situng tapi alim, ya maka lareng banyak. Anan Nabi Ibrahim, Ismail, tapi situng teti Nabi. Telok ada si pokro. Kafirun, dolimun, pasikunnya menemuson pangeran kabi. Ya, silakan 2 anak cukup tak masalah. Karena sebini mungkin tak siap, derem redeki sing ngoromat ta, derem redeki pendidikan ria. Jadi ngabak ria penghasilan tak mesti. Boleh selaki pengacara, pengangguran banyak acara. Bejabat berde, bejabat ada. Yes, 2 anak cukup tak masalah. King cek karena takut ngengone. Kimun kiai baca lagi kiai, ini cek nero kiai jiana. Macam kiai tandi lako. Lako aman tak lako sian. Kebaya anak aja. Alako kebaya anak. Kalau tak alako ke Sabah, tak alako ke pasar, ya alako kebaya anak, ya alako apa? Kitikal cek neroni kan ambian. Ya. Oh, bunyi non tero, cek. Ya. Takut terbengkalai, takut dek kita, napa tak bisa, tak mampu sekolah, memontung akhirnya engki jadi penyakit masyarakat akhirnya. Ya. Ya, nikah king cek niatin apa? Karena takut tak ngakan. Apa boleh makin ni kan lebih jahat boleh makin boda gugur ring tu macam teken anak gugur ni kan pun lah jahiliyah anyaran ni pun ya maten anak ampun makin pun lah hampir anak buang di kerdus marsin ni kan gugur aborsi istilah. Nika pun jahiliyah milenial nih ya, jahiliyah anyaran ya. Mun bilen di anak bine todus pak, jahiliyah. Mun lambe zaman jahiliyah di anak bine maloh, anak nih pate. Mun mangken enten, tandi todus tandi maloh justru. Anak bine ini pak joget, ya, pak tampil. Hari jahiliyah anyaran deh. Ya, jahil mun lambe todus mun makin enten eton katon lagi dadi saharaan bi lambe masyaallah ya naudzubillah mangkana jaga kapi nika bener bareng tak mungkin nika terjadi nika apa syirik dak ka Gusti Allah wala tusriku ngecok nek larang kapi wala taznu cak zina wala taqtulu cak sampai matiin anak cek sampai menuduh orang berbuat maksiat, menuduh orang berbuat zina, baik dengan ucapan ataupun tulisan atau menyebar hoak. Ya, karena Kanjeng Nabi saat nikah melakukan bai'ah nikah, melakukan bai'atul aqobah nikah, neng Hudaybiyah nikah, khianaten ben orang kafir. Saat nikah ngotos Nabi tak salah Sayyidina Utsman bin Affan untuk jadi delegasi dari kaum muslimin. Lah nikah berdekaper bahwa Sayyidina Utsman ni paten bi orang kafir. Maka Kanjeng Nabi langsung mengadakan rapat untuk mengadakan baiat. Sumpah setia ke Kanjeng Nabi.
Karena ya lebede Uthman bin Affan le pate sekalipun nika kabar se hoak nika kabar bohong. Tetapi nika salah termasuk bisa kita ambil pelajaran bahwa kabar-kabar setak bener nggak nika pun juga bisa meresahkan ke masyarakat. Tetapi cek sampai agak baik kabar-kabar sini benih. Terbukti ketika Sayyidina Utsman bin Affan nika dikabarkan terbunuh, ditawan lalu dibunuh oleh mereka, oleh kaum kafir saat nika. Kanjeng Nabi pun nggih bingung, ada Maria Utsman. Tetapi sulhul Hudaybiyah nika banyak saya langgar ponan. Perjanjian Hudaybiyah di orang-orang kafir Makkah pun banyak saya langgar. Termasuk Sayyidina Utsman nika kabar santer depak dekat umat Islam bahwa Kanjeng Nabi pun mereng bahwa Sayyidina Utsman bin Affan pate. Maka langsung sekalian Kanjeng Nabi ngebai bayat untuk sumpah setia. Jadi kabar ini kejugan pun pengaruh raja. Cak bayi ngebayan kabar sini benih. Ya. Mun tak paste empon cak ngebai kabar sini benih. Tak kok mata kerja daten orang, masosa ka aten orang. Wah, apa boleh kabar dan bahasa mangken kabar burung ya. Al khobar kal gubar, kabar ini kayak nggak abu tendang angin ke barat ke timur. Nanti tak kadang tak bertanggung jawab nih kak. Karena domanu dari wala tumil malam duna tamakkana duna sima'in ghairaha wa ghairana. Wala tumil malam duna tamakkana duna sima'in ghairana wa ghairaha wa ghairana. Jangan kamu cenderung kepada kabar-kabar burung. Malam duna tamakana yang masih belum kemungkinan terjadi. Jadi ya coba kebayan kabar se hoak-hoak nggak nikah. Ano can ce. Rame masih rame mon tak pas teh. Orang pada ngocah, masih orang pada ngocah yang jolo nakake sing ngocah aja. Jadi pengaruhnya juga bisa stres ke orang, bisa bingung ke orang gara-gara kabar-kabar sing nggak nikah. Taib. Maka mereka menjelasaki narangaki tentang baiat para sahabat dekat Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam si atas perintah Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang yang meminta baiat kepadamu, baiat mereka. Agar supaya tidak melakukan perzinaan, kesyirikan, pencurian, perzinaan, pembunuhan dan kekejian yang lain. Mereka datang Islam sesampurna, Islam datang memberikan terang benerang, si asal gelap gulita, si tak kenal arah antara kebenaran dan kebatilan nikah pun sama sekali tak tahu hukum apa sama sekali. Nikah adalah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seterusnya hadis terakhir, dan barang siapa faman aufa faman wafa minkum fajru 'ala Allah, dan barang siapa yang setia kepada Nabi, yang melakukan janji setianya kepada Nabi, menjaga janji setianya, fajruhu 'ala Allah, janji surga. Nah, kulit sampean ki sini kah? Bila pun ngelakonin janji Islam ria dengan sebenar-benarnya, tak syirik, tak zina, tak amaten, tak nuduh orang dan kecubaan-kecubaan selain, tanggung bi Gusti Allah, fajruhu 'ala Allah, yakni al jannah. Wa man asaba min dzalika syai'an fa'uqiba fid dunya, dan barang siapa yang melakukan seperti ini, zina, beda zina muhsan, beda zina ghairu muhsan, beda qadzaf hadul qadzaf, menuduh orang sandi zina, ngecok ketok tananga, ngecok boleh ketok tananga sekacer, ngecok boleh ketok sokona. Nikah adalah termasuk uqiba fid dunya, fa huwa kafaratun, karena nikah adalah jadi kafarah, jadi tebusan kuku ning akhirat. Faman asaba min dzalika syai'an tsumma satarahu Allah fa huwa ila Allah. Maka mon orang gelek pun terjadi ngak nikah kemudian etoto penting Allah Subhanahu wa taala, maka sedejane pasrah kita ke Allah Subhanahu wa taala samahahu, kemungkinan ya sepora bi Gusti Allah karena lah beda siksaan ning tunya le ketok tanang tahjir marsine ke azina napan tagrib buang dok situng tempat setada orang sama sekali nyaman tagrib orang laki seandi bine terus azina yokom napa ranjam kemudian tagrib buang setahun berdeneng tempat sepengasingan sekira tak ganggu ke orang boleh. Lah nikah adalah merupakan seksaan yang dunia, nikah aturan Islam. Saya ngecok ketok tanang seazina
ya beda okomena mohson apa ghairu mohson. Saya ngecok ketok tanang saya zina saya menduduk orang juga beda okomena. Jadi tak ben seroban. Betul-betul nikah adalah sesuatu saya membahayakan gampang ngaranin orang nikah. Ya, moro-moro ngoboy status atau napa neng Facebook atau napa saya menyebar bareng sini bene hati nikah. Ya, repot nikah saya sepora mangan nikah. Lah, cering saya pun beda hukuman kafaron ning dunya insya'a afa anhu wa insya'a aqabahu. Mun pacet Allah taala kesokannya pora ya sepora. Mun Gusti Allah tak nyepora seksa ya seksa. Tetapi nikah hukuman ning dunya pun hukuman dari Allah Subhanahu wa taala pun atas keputusan bener ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wah, tak bisa mun dia terapaki dina tak mungkin ngecok ketok tanang zina ranjam. Wah kejem ya. Insya Allah baik-baik dari Gusti Allah. Perkara kakek tak mampu tak apa-apa kursi ngocak ke bina pangeran rek salah. Syariat Gusti Allah tak bisa ya terapaki. Mun tak mampu tak masalah. Tak mampu ngeterapaki. Napanya mana? Saya hukum Islam mencuri harus potong tangan, berzina harus dipukul, kemudian menuduh orang, matiin orang, kudu epaten. Mun sampean tak mampu, tetapi kita bandingkan. Kak makin berpengadilan senerema dari keputusan pengadilan. Sobung Pak. Setiap beda pengadilan pasti ricuh, pasti kesru. Oh tak terima keluarga nasi pate, tak terima. Oh terlalu ringan seksa nah. Gimana matiin orang pate? Hari beli sana, aman. Mau ngecok ketok tanang aman. Sila tahu pesen negara gemet dia ada. Jempol dua. Wah. Padahal mata ada pesen negara. Maling yang pakai rompi. Ada dato, ada sakit tak periksa. Soalnya parwedeng wis hasil lah lo cak kenge ketok tak kok ongku ada sih bengal ngecok Pak cak keng gula cak saking gula mau sama pama gula di presiden tapi tak kira deh pokon saaji dan kebiri ya bingo ketok kapal lere dedok lah nawat ruwat bame azina jangan wah tak wis hari ada punya apa godokan ria kebiri ya kapi beres wis ada dengan zina ya grime senongku sak zina makin alasan suka sama suka ya wis ada masalah apa melanggar sampean lampu merah 500.000 garis panjang 300.000 seno 15.000 ya akhir bay mau jual samper tak apa-apa le esine samper jual sekali bahaya Pak itu hak asasi manusia wah hak asasi manusia ya, berarti melanggar hak asasi manusia pikir pangeran tadi hak seagawe langit bumi seagawe manusia tadi hak manusia itu tadi hak mau ditutup tempat prostitusi tempat pelacuran tempat perjudian berarti melanggar hak asasi manusia hak pangeran kemah tadi hak kakek tadi hak justru neng tempat pelacuran manusia tak ingat manusia ada hak manusia justru manusia ingat hewan dijual belikan di mana orang jual beli manusia 200.000 boleh 50.000 coba berarti 50 je justru neng tempat pelacuran ini ada manusia hawina tak ada sekali manusia ini kayak nggak binatang Pak King mereka tak sadar cak agama ya terus amul jakin manusia ngangkat derajat orang bini tau oleh azina King tak sadar gini kapan tetin hamraham hak asasi manusia ya tapi pangeran tadi hak Pak naudzubillah seakan-akan hak manusia harus dikedepankan engki cak sampai melanggar hak asasi manusia saya seneng rokok ya rokok tak seneng rokok yang di hak dia saya seneng rokok ya rokok orang yang tak seneng rokok cek paksa rokok andi hak juga nyaman hak asasi manusia saya seneng salon ya salon tak apa-apa orang yang tak seneng salon ya andi hak saya seneng salon ngaku handset bayi wah tem sahabat dengan saya masih ada corok kaki ngelele dari kuping ngaku handset ku TV salon ya tak apa-apa
Saya seneng mercon, ngereng. Hak noreng. Saya tak seneng mercon, ya saya paksa seneng. Yo coba di ya tahu cuma orang tak seneng suruh seneng. Oh coba colon ya. Saya tak seneng mercon suruh seneng mercon. Saya tak seneng rokok suruh hak noreng ngarokok. Lah orang saya tak rokok tadi hak. Orang saya seneng mercon andi hak. Saya tak seneng mercon. Tadi hak andi anak bayi masalah. Pajat abang tak seneng ndak mercon. Kula tak seneng ka mercon, Pak. Setiap imtihan mau lambok isom lu pada nak pesen kakek berapa juta kakek mon nyombang mercon kadang 2 juta kadang 2 juta setengah lu pada nak pesen kakek 2 juta setengah serip pese tak kakana bekira nak kana seterpenter melakina sarong melakina kitab melakina kebehadiah tak langkong kadung hobi mercon ina tak kok ngatangkan cerina bilang seneng mercon edire zaman lambok kula ki kene kita pada seneng bilan pacar seneng mercon kita ngerti mubadir mercon ya Pak nyomat ada margen aja kiai datang Rabu kiai na somat mercon kiai datang gitu ya bilan seneng erek mercon dia bodoh mercon bodoh rek saya gontong rek kesana kerek saya tak mate rebuon anak-anak niku bilono zaman kapan cek tak ada mercon lah hiburan tuh tak ada mercon ces ada mercon gangsing bareng ro ada gimana macam-macam tepakan cekulan nih kak di aja nih ya kita dengar hati je mercon rebuan di minta di woco aku rebuan montroli aku kok tak serepa bidi merconnya serepa polan mate wah turun buar jadi cereng lah mate serepa bidi le cek gendengongku iya melsat kap bibir keneng erek je Pak Masya Allah tahu beda di mati je setiap ki ini kebereng se ya mau pacet lah untuk memeriahkan cek nyak benyak ra mercon je lah tahu sok tutu tata tuh banyak ring lapar, banyak ring sakit, berkira santunan kanak yatim, fukorok masakin, ayo bakti sosial, pesen urunan nyari ring sakit, bantu sampai sehat, wak bedo orang tak mampu, pepenter, pondok kaki, ya kebabianya, lah kan lebih manfaat, mercon ke 6 juta, aku nyombong ke masjid 2.000, hah? Masya Allah, ki pacetlah untuk mungkin tak bisa hindarin masalah. Wah tak seneng, lu cak norok jia tak ju maju mongko. Wah mau cak jia lah, anot tok mon jia mongko. Siapa torok gue lagi, mon pacet tak bisa hindarin. Ya ngocol mercon cek nyak benyak lah Pak. Situng tak dua kengkaro kebemen ramen. Warin coba patai talen. Aduh. Ngaku teh hisap aku neng akhirat. Hisap kapi. Rokok sambian je hisap bi Gusti Allah sesidi apa cak mangi karo made Pak bene beci enten masih gula mari arokokan ki ya gula mangken mau tanya ki orang aroko ya tak aroko mau beri ya gelem kena gawe kebeli pulsa aja la ilaha illallah semua abi tak apa-apa karo ngaji terakhir yang laku kan letak ngaji libur sampai ketemu Sabtu boleh. Jadi penting membaiat anak harus janji setia cong petoat ke bapak ya penorot ke bapak cong ya cek ngecoan cek ngalan di noreng peseneka nek sekolah ojo nakal-nakal ojo beling-beling ojo tambeng-tambeng ojo ngamian te arek ojo jaluan lek dijalui jaluk ke ono mon cek mintaan din kan cecong minta dek bapak boy takut adik betek mintaan keng mun ke pentain beri cong cek ngecoan cek ngalah di noreng keng mun din kakek saya kalah dina lah genten nabi bapak lo harus beda janji sini ke anak neka bapak bedah bapak tade harus sholat 5 waktu petakok ke Gusti Allah hebat gula neka gen saare deki nyorotang maghrib deki nyorotang gula pon na anak ne Pak otang ruwa male ajom mulai cukup tapi setere tak tak pati banyak sangon lagi siji wajib petok sangon deki maghrib datang tolesan je lah
ngobengi nikah tuh berat ki benyaan ande jan guna selamat di pangeran ki ya beri kelar ngonen alhamdulillah ya Allah mentar muga titik masih manfaat lalu tu kutu baiat janji nikah dek santre sengak lah pepatuh ya mentak patuh mau tidak mau ya tampelengan je lah ya kutu setia dek majelis kakek repot apapun dek panitia sengak lah kula neng sabat neng pengajian ke tempat neng jengkang ni bilan anu pola au be ini sergi ya sepere mon duhur jan ngoca wonten mon sorongo bebekto kula tak bengal pakun duhur bae lah sebedeuna karena apabila ada bu orang sing ngaji duhur je pilihan dari Gusti Allah can abah jadi pengajian kula ni ka duhur Pak siapa sing ngaji duk beduk mon bener yang pilihan pangeran tak ada kita tanya ke Maji Busro libelian kok waduan Maji Busro tukang majebur teh sing ngaji tak ada audiennya tak datang engki akhir panitia kimon sampean oba silakan geng kula tak bengal karena ini kediri zaman embah siang nih beduk nih kediri zaman embah karena orang kono bilang lakon ini beda laut para beduk ke laut itu kan neros tak ada laut deh setia akhir acan panitia dia bela pokon kula nyon panitia tok bae lah panitia neka repot apapun karo sake keles manyelo cetak berangkat pon sampean semangat kula semangat siap janji osom ae ngring pacet reng tane Pak ojen ngelempak bodo se macol berangkat kula rutiner lah tole ke berek sampun engko tak tole ke timur punya re panitia ner ya ala kowe sabar lho osom ae bangsa reng tane atole ke berek kula ke yo log bisa temo kepepet Gus oh lanjut jan kula tak setia sekali orang rejan ke lemare baiat re pancet ya aneh neser Gus neser kiai anu hutak panitia na lawi lu Pak kepepet banyak bubuan lanjut ini remar kalau kepepet ini banyak bubuan jan iya mohon kiai masih osom mereka manto ceng tak melekan jawa limaan ngepah kaki terus tadi kiai melolo mon kaki mulanu kaki itu tingkong kok tadi kaki aja repot tadi baiat ni kepentingnya tadi agensi setia nih kak ya kula dek cakan cevilan sedurung kepada media nih kayak ngocak kaki mau nyari PC dari media tak kira nemu cek sangat saya kaki mon kaki kuat norok engkok bismillah ladang dakwah mon kaki kuat mon kaki tak sanggup mumpung durung cek sangat saya tahu saya YouTuber lah jangan gula mon kaki tak mampu oh bismillah insyaallah kula sene iki janji setia rek kudu pacet ya kula terus baik ate kesampian nek terus pokok ngaji terus ya lain are baik tapi kok pokok dine lah masih depak ngerok tak apa-apa pokok lah baik tapi kok kemarin ya bilan bayi Jasim nih kesini ke Pak saking nak kanak nih malah ngaji absen bi yai nih absen enggak sekolahan padahal ngaji ngaciri tak wajib si sekolahan kan saya wajib takzir mun tak sekolah tak ke kelas mun kan ada kelas ya ngaji keng bi yai absen bi yai hadir absen bi bayi Jasim nih saking teruna cakan cene ngaji lah setokang neku absen gula cek sengkan saya ngaji tanya ki bi yai nang di absen nih ical padahal kula tak teman absen polan kula nyanyi absen polan nyanyi tak ngaji mek diilangan no hingga supi anu terus tenang kok sama hilang bare reng pacet gula saya tak teman ngaji sampai bi yai ini kayak absen terus ngaji yang kok mati terus yap bayi atakabir mati anu malah tak nyanyi tak datang bayi aku tak ada sokinya masih kok ini semakin abid semakin raja genjer nah takut sampai cek jera tak kira dia terus hari kembolan kemarin berai abid mantar muga titik ilmu manfaat nika perjuang Gusti Kanjeng Nabi wallahu a'lam bissawab Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyid